Mudah-mudahan jamaah diberikan kesehatan dan rahmat dan dapat menjalankan semua ibadah Ramadan untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seremoni malam ini akan dipimpin oleh Ustaz Ibn Nair SHI dilalu Ustaz Muhammad Basrega. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Basyaruddin MS. Demikianlah informasi disampaikan. Terima kasih perhatian jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, tafadhol masykurun. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa hudan lil-muttaqin wa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin wa sirran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu, jemaah salat Isya, insyaallah akan dilanjutkan dengan salat sunat tarawih secara berjamaah yang telah mati. Kembali mari kita sama-sama mengucapkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sebagai ungkapan syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya, khusus nikmat sampai kita berdoa Ramadan. Selawat beriring salam mari kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, kali ini kita sudah sampai pada malam yang ke-7. Tanpa terasa sudah 6 hari kita masuk ke-7. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, salah satu keistimewaan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran untuk pertama kali. Ayat yang dibacakan tadi Allah menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Apa tujuannya? Hudan linnas, petunjuk, hidayah, pedoman, cahaya bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan tentang petunjuk-petunjuk itu. Jadi Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lain saling menjelaskan. Wal Furqan, pembeda mana hak, mana batil, mana yang alam, mana yang salah. Itulah Al-Quran. Diturunkan Allah lalu malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacanya adalah ibadah. Satu huruf dihitung 10. Alif lam mim dihitung 30 dan 30. Kebaikan dalam hal membaca Al-Quran. Kita sangat berbahagia saat ini mendengar berita upaya-upaya umat Islam di mana-mana kita dengar orang membuat rumah tahfiz untuk menghafal Al-Quran. Ini berarti Al-Quran telah menjadi salah satu bagian besar umat Islam
untuk membumikan, untuk menjaga Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar. Mungkin kita bertanya, kenapa dikatakan mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW? Mengapa tidak ada seperti mukjizat Nabi Musa bisa membelah laut? Seandainya ada seperti itu pada saat ini, mungkin pengikutnya banyak. Jadi kita kalau Jawa ini kita belah dua laut itu, kita tarik para pemimpin-pemimpin yang ada di laut itu, mungkin banyak. Tapi dikatakan Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar. Dia tidak habis karena waktu, tidak terbatas kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang mengamalkan, mencintai Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mengangkat derajatnya. Itulah Al-Quran. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Mungkin banyak petunjuk lain yang dibuat oleh manusia, tapi petunjuk Al-Quran adalah lebih lurus. Karena lurusnya, kalau kita tuntut keadilan, insya Allah orang berpegang kepada Al-Quran akan berlaku adil. Tidak berlaku zalim. Tapi apabila menyimpang dari hukum Al-Quran itu, maka terjadilah kezaliman, terjadilah kekafiran, terjadilah kefasikan, terjadilah kemunafikan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, bagaimana sikap kita dalam bentuk iman? Kitab termasuk salah satu yang harus kita yakini. Kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar turun diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan kepada kita sendiri. Walaupun ini mudah diucapkan, tapi dalam implementasinya banyak keraguan. Maka disebutkan di ujung ayat perintah untuk melaksanakan puasa. Apakah semua umat Islam melaksanakan puasa? Masih banyak juga yang merokok, makan di warung-warung yang tertutup, seolah-olah dia tidak Islam. Mengaku itu mengabaikan, mencemoohkan, membelakangkan dan sebagainya tentang Al-Quran. Padahal Allah sebutkan dari kitabnya al-Kafiyu dengan kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun bagi siapa? Tentu bagi orang yang bertakwa. Maka puasa itu pun ditujukan kepada orang yang bertakwa, diperintahkan kepada orang beriman, tapi sasarannya adalah orang bertakwa. Apakah sama orang beriman sama orang bertakwa? Beda jauh. Banyak yang beriman, tapi kadang-kadang tidak bertakwa. Maka dituntut na'ala kita takwa, mudah-mudahan tidak bertakwa. Jadi kenapa diperintahkan lagi puasa untuk orang bertakwa? Supaya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, jangan sampai kita nanti di akhirat Rasulullah SAW akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu firman, wa qala Rasul ya Rabbi inna qawmi takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam yang berlaku. Apa kata Rasul? Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diacuhkan. Ini yang barangkali perlu diingat. Tak peduli. Banyak tingkah kita yang tak memperdulikan petunjuk Al-Quran. Sebagai contoh, morat marit negara ini karena umat Islam tidak patuh kepada Al-Quran. Kalau kita tanya sebab akarnya itu, munculnya pengkhianat bangsa dalam potret dunia sebagai tokoh, sebagai pemimpin, tapi sebenarnya tak
lebih daripada kacung hawa nafsu. Ini tidak lain. Mengapa? Sebagai contoh, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina min dunil mu'minin. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian ambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai pelindung, maupun sebagai kawan setia. Katanya sudah berubah terjemahan sebagai pemimpin, dengan menyampingkan orang-orang beriman. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya aba'ukum wa ikhwanukum. Jangan pilih orang kafir atau orang-orang yang fasik, walaupun dia dari kaum kerabat saudara, tapi dia lebih memilih orang-orang kafir sebagai sahabat. Jangan pilih. Kira-kira Bapak Ibu jemaah Allah yang membuat mereka itu berpuasa siapa? Umat Islam. Kota Medan 63,9% umat Islam. Ketua DPRD-nya siapa? Saya lihat kemarin peresmian rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jalan Es Palma. Dulu di depan, dulu ulama. Dalam hati saya, inilah akibat tangan kafir, tangan kaum muslimin yang dipengaruhi oleh orang-orang kafir. Dulu dia jadi tokoh umat. Ya. Siapa yang punya kerja? Karena kita mengabaikan perintah. Di bulan Ramadan ini pun banyak kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa sebanyak 3 ayat puasa. Ya. Nah, ini termasuk orang-orang yang dikatakan makjur. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan orang yang mengabaikan, mengacuhkan Al-Quran. Beliau menjelaskan pertama, ketika ada orang membaca Al-Quran dia berbicara ribut. Ini yang kita. Kalau ada orang baca Al-Quran dia, wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Ketika kamu mendengarkan orang baca Al-Quran, fastami'u, dengarkan. Ya, dengarkan bacaan itu. Apakah itu kan kaset saja itu, tapi dibaca Al-Quran. Dengarkan. Jangan berbicara tentang hal-hal lain. Supaya apa? Wansitu la'allakum turhamun. Supaya Allah turunkan lalu pendengaran itu rahmatnya kepada kita. Itu yang pertama kata beliau. Yang kedua, tidak beriman kepada Al-Quran. Ini yang paling banyak ini barangkali banyak terjemah juga. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia tergolong kepada orang yang zalim, orang kafir, orang fasik. Barangkali sudah terasa juga. Kenapa terjadi kezaliman hari ini? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Tak peduli dia sama orang lain, yang penting perutnya saja. Padahal perutnya aja pun tidak cukup untuk diisi lebih daripada sebungkus nasi. Tapi begitulah syahwat itu sehingga muncul seperti ini. Tidak berhukum kepada hukum Allah, maka mereka itu adalah kafir. Yang ketiga, fasik. Ini sudah pasti. Konstruksi hukum yang diimplementasikan ketiga kelompok ini sudah berperang. Pertama zalim, yang kedua kafir, yang ketiga fasik. Fasiknya orang Islam.
tidak suka kepada Islam, menyampingkan Al-Quran. Kalau kafir sudah jelas, tapi mereka menjadi sutradara dalam simfoni pengaturan bangsa dan negara. Zalim ini bisa bermacam-macam bentuk. Oleh karena itu jamaah Allah, tidak beriman kepada Al-Quran berarti gugur imannya. Gugur imannya tanpa sadar sudah murtad sebagai muslim. Inilah yang disebutkan ketika kita baca suratul Fatihah, ghairil maghdub. Jangan seperti orang yang kau murkai Allah. Siapa yang dimurkai Allah? Yahudi. Yang mana Yahudi itu? Termasuk kalau bangsa aslinya Yahudi tulen itu bela Amerika dikuasai Yahudi. Israel Yahudi. Bagaimana perangainya? Mengacaukan dunia. Jadi sekarang sudah berantuk antara sesama kafir. Maka dalam salah satu ayat disebutkan awiyan bisa syiah. Mereka saling mengganasi satu sama lain. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi umat Islam untuk berkembang mengagumi Allah. Yang ketiga katanya orang yang tidak merenungkan Al-Quran. Beliau mengatakan tidak merenungkan, tidak mentafakurkan apa yang disebutkan Al-Quran. Ayat menyebutkan tentang itu Allah katakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu berzikir tentang alam semesta. Kita duduk di muka bumi ini. Siapa yang membuat? Siapa yang melengkapi segala kebutuhan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Bagaimana kita hidup? Saya yakin kita ini tidak pernah, bahkan mungkin ada yang tidak tahu menanam padi, tak tahu kita. Tapi bisa makan nasi, makan beras, baik. Hanya dengan menyodorkan kertas yang tak punya harga itu. Tapi kita bisa makan, bisa minum, bahkan lebih enak dari petani. Saya hampir menetes air mata saya lihat ketika saya ke lapangan, saya lihat ibu-ibu sampai kering tangannya. Kalau dimasukkan pun ke salon kecantikan nggak bisa cantik. Di tengah panas itu, saya hanya berukuran 1 jam saya sudah rasanya seperti apa. Tapi mereka di tengah panas itu, di tengah sawah mencucurkan benih-benih padi itu, ya Allah. Untuk siapa? Untuk makanan kita. Tafakur, merenungkan kehidupan. Yang keempat, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mengikuti petunjuknya. Yang kelima adalah mengambil petunjuk selain Al-Quran. Inilah menurut Ibnu Katsir termasuk orang-orang yang dikatakan mahjur, orang yang mengacuhkan Al-Quran. Yang sampai setelah kita baca, setelah kita paham, lalu kita mengacuhkan hukum itu, bahkan cari celah-celah untuk melemahkan kandungan Al-Quran. Nah, barangkali itulah di bulan Ramadan ini kembali mari kita sama-sama yang bisa bertadarus silakan bertadarus, tak bisa bertadarus baca Al-Quran sendiri. Kalau bisa setiap hari dibaca, tidak banyak setengah halaman pun jadi, tak bisa setengah halaman, 1/4 halaman pun jadi. Supaya apa? Supaya terjadi interaksi antara Al-Quran dengan batin manusia itu. Maka sebagaimana ayat yang saya sebutkan di atas tadi, walladzi anzalal Qur'an hudan lin-nas wa hudan lil-muttaqin. Petunjuk bagi manusia orang bertakwa, syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Demikian barangkali tausiah singkat kita malam ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.